Amalia Putri, NIM 022. Jadi dalam video ini aku bakal nge-review 3 buku tentang sejarah masyarakat Islam untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Masyarakat Islam Indonesia. Nah, buku pertama yang bakal aku review adalah buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Cukup menarik dalam membahas mengenai kerajaan-kerajaan di Jawa dan cukup lengkap juga dalam pembahasannya. Jadi di awal bab dia membahas mengenai bagaimana permulaan Islam di Jawa, lalu bagaimana lahirnya Demak, bagaimana kejayaan Demak pada akhir abad ke-15 dan ke-16, lalu bagaimana Demak runtuh pada abad ke-16. Lalu buku ini juga membahas mengenai kerajaan-kerajaan kecil di pesisir Jawa seperti Pati dan Juwana, membahas bagaimana hubungan antara Pati dengan Mataram. Nah, dalam buku ini juga selalu menjelaskan dalam sisi legenda dengan sejarah. Jadi menjelaskan dari Tambo atau riwayat kuno yang masih dipengaruhi dengan dongeng. Nah, selain itu, selain Pati dan Juwana, buku ini juga membahas tentang Kudus, bagaimana runtuhnya dan siapa-siapa saja ulamanya. Lalu juga membahas hubungan antara Jepara dengan Demak. Lalu ada juga mengenai Cirebon yang dalam buku ini dijelaskan kalau Cirebon itu sebagai pusat Islam pertama di Jawa Barat. Dan yang terakhir Banten. Buku ini emang cukup lengkap dalam menjelaskan kerajaan-kerajaan di Jawa. Dia juga menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang berada di daerah pantai utara pada abad ke-16 seperti Jipang Panolan yang wilayahnya juga meliputi Rembang. Nah, di buku ini juga menjelaskan bagaimana adanya hubungan keturunan antara Jipang dengan Palembang. Lalu selanjutnya ada Tuban, Gresik-Giri, dan Surabaya. Nah, di Surabaya dijelaskan juga keadaan Surabaya pada abad ke-16. Selain itu juga menjelaskan tentang Sunan Ngampel Denta, lalu juga menjelaskan bagaimana pengaruh Keraton Surabaya pada awal abad ke-17 dan abad ke-16 pada pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu juga menjelaskan wilayah-wilayah lainnya seperti Madura Timur, Madura Barat, Sumenep, Pamekasan. Lalu wilayah bagian timur seperti Pasuruan, lalu ada Probolinggo dan Blambangan. Lalu juga membahas mengenai bagaimana kerajaan Palembang pada abad ke-16, bagaimana hubungan persahabatan antara kerajaan Palembang dengan kerajaan Mataram, lalu kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa Tengah seperti Pajang pada abad ke-16, lalu bagaimana keadaan kerajaan Mataram pada abad ke-16, lalu juga perkembangan kerajaan Mataram seperti perluasan wilayah kerajaan Mataram. Dan buku ini juga membahas mengenai sebab-sebab kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan pesisir mengalami kekalahan dalam perlawanannya menghadapi Mataram pada abad ke-16. Dijelaskan karena adanya perpecahan politik dan faktor-faktor lain seperti faktor perbedaan demografis. Lalu buku kedua yang bakal aku bahas adalah buku Sejarah Islam di Nusantara karya Michael Laffat. Nah, buku Sejarah Islam di Nusantara ini cukup lengkap dalam membahas mengenai Islamisasi di Nusantara yang dibahas mulai dari 1300-an sampai 1900-an. Jadi di awal bagian buku ini menjelaskan tentang bagaimana proses Islamisasi di Nusantara. Nah, menjelaskan juga bagaimana kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses Islamisasi. Lalu menjelaskan juga adanya perbedaan ajaran dan adanya perbedaan ajaran
yang berpatokan pada status sosial. Jadi sufisme diperuntukkan untuk elit-elit kerajaan, dan syariah itu dibebankan kepada rakyat. Itu yang ada dalam buku ini pada bagian awal. Lalu pada bagian 2 buku ini menjelaskan tentang keberadaan pesantren, juga menjelaskan bagaimana siswa-siswa di pesantren itu mulai mencari jalur pendidikan Islam dan membahas mengenai penyebaran ajaran-ajaran tarekat di wilayah-wilayah seperti Jawa dan Sulawesi. Nah, pada bagian 3 buku ini juga menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi dalam proses Islamisasi di Nusantara. Menjelaskan juga bagaimana adanya guncangan dari Wahabi, juga menjelaskan adanya peran yang penting dalam percetakan literatur ibadah sufi dalam Naqsyabandiyah yang berhasil mengungguli Syataria di Asia Tenggara. Juga menulis dengan cukup lengkap ya dalam buku ini tentang perjalanan Snow. Nah, di buku ini juga disebutkan bahwa pada masa kolonial terjadi juga upaya-upaya untuk mengkristenkan masyarakat pribumi yang dianggap memiliki kemampuan ajaran Islam yang lemah. Buku ini juga menjelaskan dengan cukup lengkap bagaimana proses penyebaran sufi, seperti melalui literatur cetak atau dengan adanya guru-guru sufi. Nah, buku terakhir yang bakal aku bahas adalah buku yang berjudul Sejarah Banjar. Nah, memang buku ini gak secara khusus membahas mengenai sejarah masyarakat Islam, namun sebagian besar isi dari buku ini membahas mengenai kerajaan Banjar dan Islamisasi di Kalimantan Selatan. Nah, buku yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2003 ini cukup menarik dan lengkap dalam membahas sejarah Banjar secara lengkap. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana awal mula Islamisasi di Kalimantan Selatan, mulai runtuhnya negara Daha dan digantikan oleh Kesultanan Banjar. Ini juga menjelaskan tentang bagaimana Kalimantan Selatan sebelum datangnya Islam, lalu menjelaskan bagaimana Islam datang dan berkembang di Kalimantan Selatan. Ini kan membahas mengenai bagaimana awal mula berkembangnya kerajaan Banjar, lalu bagaimana lahirnya kota Banjarmasin, lalu bagaimana sistem pemerintahan di kerajaan Banjar. Penerapan hukum Islam di Kalimantan Selatan juga dimuat di buku ini. Lalu juga menjelaskan bagaimana pengaruh Aceh kepada kerajaan Banjar, membahas tokoh-tokoh ulama sufi yang berada di kerajaan Banjar, lalu juga membahas mengenai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di kerajaan Banjar, dan riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan salah satu tokoh Islamisasi di Kalimantan Selatan yang terkemuka. Dan yang terakhir membahas juga mengenai tentang sistem pemerintahan, sistem politik, dan lain-lain mengenai kerajaan Banjar. Sekian review dari aku. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah atau kurang. Terima kasih.